Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan yang baru, di bulan Agustus, di minggu yang pertama ini. Kita dalam bulan ini akan merayakan ulang tahun bangsa kita yang ke-76. Mari sama-sama kita hari ini mau berdoa, lebih lagi memuji memuliakan Tuhan, supaya Tuhan taruh kasih-Nya, supaya Tuhan taruh belas kasihan-Nya atas bangsa ini, supaya kita terus bisa maju, kita terus bisa sembuh dari pandemi ini. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk siapkan setiap hati, tubuh, jiwa, roh kita di hadapan Tuhan, agar ibadah kita hari ini sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kalau nanti kita akan melakukan perjamuan kudus, kiranya Tuhan berkenan atas setiap ibadah kita, setiap perjamuan kita, biar apa yang kita lakukan semua untuk Tuhan, untuk mengenang kasih Tuhan, mengenang anugerah Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan Yesus Allah kita yang baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh Allah kami yang baik. Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu Yesus. Engkau sudah tutup bungkus, Engkau sudah jagai Tuhan, Engkau sudah pimpin kami Bapa. Kiranya terus Tuhan, Engkau tuntun kami, Engkau sertai kami Tuhan, Engkau layakkan kami Tuhan. Biar dalam keseharian kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, kami terus boleh bersyukur di hadapan-Mu, kami terus boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan, kami terus boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Ini kami, ini ibadah yang kami naikkan hanya untuk-Mu Tuhan, walaupun secara virtual Tuhan, tapi kami yakin kuasa-Mu, mujizat-Mu bekerja Tuhan, tanpa mengenal ruang dan waktu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kuasa-Mu sudah ada di tempat ini Tuhan. Dimanapun, kapanpun kami melakukan ibadah ini Tuhan, kuasa-Mu sudah penuhi setiap kami Tuhan. Bahkan di mana kami ada Tuhan, kuasa-Mu ada di situ Bapa. Sebentar kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan, mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Allah kami yang baik. Kami percaya Tuhan, dari setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan Tuhan, Engkau berkenan Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, Engkau boleh turun Tuhan atas setiap kami, kuasa-Mu boleh bekerja Tuhan atas setiap kami Tuhan, supaya dari pujian, dari penyembahan yang kami naikkan Tuhan, kami boleh berdampak Tuhan. Tidak hanya untuk kami sendiri Tuhan, tapi untuk keluarga kami, sekitar kami, kota kami, bahkan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang pimpin dari awal sampai akhirnya Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Kami mau sembah Engkau Yesus, kami mau mengucap syukur Bapa. Mari sama-sama katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Bapa, katakan Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di
Seberat apapun Tuhan yang kami hadapi Tuhan, tapi kami percaya Engkau selalu ada. Engkau selalu tolong kami Tuhan. Maka dari itu kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu, dan terlebih lagi Engkau Allah yang penuh kasih Tuhan. Engkau Allah yang peduli akan setiap kami Tuhan. Mari setiap kita sekali lagi mari naikkan pujian, katakan Bapa Engkau sungguh baik, dengan lebih sungguh. Bapa, mari sama-sama katakan Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Bapa, Bapa.
mau dengar firman-Mu. Dan juga sebentar kami mau sehidangan dengan Engkau makan minum perjamuan kudus. Tuhan, biar lewat perjamuan kudus kami terus mengingat-ingat kasih-Mu. Kami terus mengingat-ingat kebaikan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau terus ada tinggal dalam kehidupan kami. Dan kasih-Mu itu terus Tuhan mewarnai kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar pengurapan-Mu terus mengajar kami. Untuk kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Untuk kami terus sungguh-sungguh Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biar hari-hari ini kami jadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau Tuhan. Menjadi orang-orang yang dibebaskan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh boleh menerima segala anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita masuk minggu yang pertama di bulan Agustus. Puji Tuhan Saudara, nanti sebentar kita akan makan minum perjamuan kudus. Dan biar itu mengingatkan kita kepada kasih Kristus. Nah Saudara, untuk mempersingkat waktu karena waktu kita pendek ya, mari saya akan langsung bacakan saja firman Tuhan. Nanti Saudara bisa baca ayat ini selengkapnya di rumah. Ya nanti saya akan hanya baca penggalan-penggalan ayat ini untuk kita bisa sama-sama renungkan firman Tuhan dari ayat-ayat yang kita baca. Dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Kisah Rasul 16 ayat 19 sampai 31 ya. Tapi saya akan bacakan hanya dari ayat 23, 24, 25, lalu kita akan loncat ke 30 dan 31. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini dikisahkan bagaimana Paulus ya ketika dia ada di penjara Filipi. Saudara, kita percaya hari itu adalah hari yang betul-betul membuat hamba Tuhan ini, Paulus ini menderita. Kenapa? Paulus dan Silas ini sering kali mengalami hambatan-hambatan dalam pelayanan sehingga satu waktu dia di penjara. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang ya yang di penjara akibat kesalahannya sendiri. Tetapi kita tahu Paulus dan Silas ketika ada di Filipi, dia di penjara bukan karena dia berbuat salah, tetapi dia sedang memberitakan firman Tuhan. Dia sedang membawa kabar baik untuk orang-orang yang ada di Filipi. Tetapi saudara, respon mereka terhadap Paulus dan Silas justru tidak baik. Sehingga Paulus dan Silas ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah saudara, ketika kita berbuat baik ya, seringkali kita juga mengalami hambatan-hambatan, bahkan kita menerima hal-hal yang tidak baik ketika kita sudah berbuat baik, tetapi justru balasannya kita tidak menerima yang baik. Tetapi percayalah saudara, ketika saudara tetap berbuat baik seperti kata firman Tuhan, maka Tuhan menyertai saudara dan saya seperti Tuhan juga menyertai Paulus dan Silas. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita berhenti berbuat baik. Sekali lagi Bapak Ibu, ya ada banyak orang yang mengalami kesulitan bahkan sampai masuk ke penjara akhir hidupnya karena kesalahannya sendiri. Ya, karena perbuatan-perbuatannya, tetapi tidak dengan Paulus dan Silas. Oleh sebab itu mari kita belajar bagaimana sikap orang benar di hadapan Tuhan ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami beban. Saudara dan saya adalah orang yang dipilih Tuhan, yang terus memberitakan kabar baik. Tetapi apapun yang kita lakukan hari-hari ini saudara, sekalipun mungkin kita berbuat baik, tetapi ada saja tekanan-tekanan ya yang kita rasakan seperti membuat kita ada di dalam penjara.
Ya, saya beri tema firman Tuhan pagi ini, bebas dari penjara. Saudara, orang seringkali sulit ya melepaskan diri dari ikatan-ikatan. Saya akan bacakan buat saudara ayat yang ke-23 dan 24. Setelah mereka berkali-kali didera, ini Paulus dan Silas berkali-kali didera dalam pelayanannya. Dia banyak mengalami hambatan, banyak mengalami masalah. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Mereka diperlakukan seperti penjahat. Padahal mereka memberitakan kabar baik, mereka memberitakan kabar keselamatan. Tapi mereka diperlakukan seperti penjahat, dijebloskan ke dalam penjara. Dan kepala penjara memerintahkan menjaga mereka sungguh-sungguh. Sesuai ayat yang ke-24, sesuai dengan perintah itu kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, ya, dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Saudara, sudah Paulus dan Silas ini dijebloskan di dalam penjara, tidak berhenti sampai di situ, saudara. Paulus dan Silas ini dibelenggu, dikatakan di situ ya, di dalam pasungan, membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Jadi sepertinya sudah tidak punya lagi pengharapan. Dia sudah ada di dalam penjara, ada jeruji besi yang menghalangi mereka untuk bisa bebas. Lebih dari itu, saudara, kakinya pun dibelenggu. Ini pengalaman Paulus dan Silas yang luar biasa, ya, yang mungkin kita juga hari-hari ini alami. Mungkin seperti kita ada di dalam penjara, saudara, hari-hari ini. Ya, bersyukur kalau pemerintah sudah mengumumkan akan mulai membuat kelonggaran dalam setiap kegiatan. Tetapi saudara dan saya tahu, saudara, di dalam kejadian PPKM kemarin, ya, ada banyak kesulitan dalam kegiatan hari-hari saudara dan saya, sehingga ketika itu sepertinya kita ada di dalam penjara. Belum lagi saudara ada tekanan-tekanan yang kita alami dari ekonomi yang hari-hari mengimpit. Seperti kaki kita ada di dalam pasungan, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini ada berita baik Bapak Ibu. Ketika saudara merasakan ada tekanan hidup seperti kita ada di dalam penjara, apa yang kira-kira hari-hari ini saudara rasakan? Seperti saudara ada dalam penjara. Saudara, pikiran kita bisa mengikat kita seperti kita ada di dalam penjara. Kita seperti dipasung. Perkataan-perkataan kita bisa membuat kita seperti ada di dalam penjara. Kita seperti dipasung. Lalu mungkin ekonomi saudara bisa membuat kita seperti terpenjara. Keuangan kita seperti terpenjara. Kita terpenjara oleh sakit penyakit. Hari-hari ini orang tidak bisa bergerak, kakinya seperti dipasung. Tetapi bersyukur saudara, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Dalam kesulitan sekalipun, dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah putus asa. Nah saudara, apa yang dilakukan Silas dan Paulus ketika dia ada di dalam penjara? Ayat yang ke-25 dikatakan di situ, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Dalam kesulitan yang besar saudara, ketika Paulus dan Silas di penjara, kakinya dipasung, dia lalu tidak menggerutu, dia tidak ngomel, dia tidak marah-marah, dia tidak mencaci maki, dia tidak menyesali diri ketika dia sudah memberitakan firman Tuhan, dia tidak putus asa, tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dikatakan sekali lagi dalam firman Tuhan, saya bacakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Nah saudara,
dalam kesulitan hari-hari ini yang sepertinya memenjarakan saudara dan saya. Keadaan yang sepertinya memasung saudara dan saya. Jangan kita mengeluh, jangan kita putus asa, jangan kita mencaci maki, jangan kita marah-marah, ya, lalu keluar kata-kata yang sia-sia, pikiran kita mulai melayang kemana-mana. Tetapi ambil sikap seperti Paulus dan Silas, kita berdoa. Amin Bapak Ibu. Hanya lewat doa itulah kekuatan saudara dan saya. Karena di dalam doa, sekali lagi, ini berulang-ulang saya sampaikan, di dalam doa ada kekuatan Allah yang luar biasa. Jangan pernah berhenti berdoa. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Yang kedua saudara, yang pertama tadi, mari ambil sikap berdoa. Ya, jangan pernah kita mengeluh, tetapi justru ambil waktu untuk kita berdoa. Yang kedua, kita terus memuji-muji Tuhan. Karena lewat pujian, penyembahan, Tuhan disenangkan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ketika doa, pujian, dan penyembahan dinaikkan, orang lain pun ikut merasakan dampak, ya, dari hadirat Tuhan yang naik dari kehidupan saudara dan saya, dari keluarga-keluarga, pribadi-pribadi, rumah tangga, di lingkungan saudara. Ketika saudara ada pujian penyembahan, hidup saudara terus saudara pertaruhkan di hadapan Tuhan. Maka seperti Paulus dan Silas, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Orang-orang di sekitar saudara dan saya mendengarkan doa, pujian dan penyembahan saudara dan saya. Sehingga mereka pun ikut dibangun di dalam semangat untuk terus berharap dan mengandalkan Tuhan. Nah saudara, hari-hari ini kita tidak bisa bertatap muka. Tetapi anak-anak Tuhan, mari terus saling mendoakan. Satu dengan yang lain saling mendoakan. Ada pujian-pujian penyembahan yang naik di rumah-rumah, sehingga menguatkan keluarga yang lain. Ya, kita jangan hanya men-share ya ketakutan di WA grup saudara, tetapi kita bisa share firman Tuhan, kita bisa share puji-pujian, sehingga orang yang mendengar, orang yang membaca dikuatkan, dan kita percaya saudara, di dalamnya ada kekuatan Allah. Yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa bebas dari penjara. Tadi sekali lagi, ada banyak penjara-penjara yang membelenggu hidup saudara, sehingga kita tidak bisa bergerak, bahkan seperti kita ada di dalam pasungan. Tetapi kalau kita mengambil sikap doa seperti Paulus dan Silas, maka penjara tidak bisa membatasi hubungan Paulus dan Silas dengan Tuhan. Keadaan yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini tidak bisa membatasi hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Kita bisa tetap terus berkomunikasi lewat doa, pujian, dan penyembahan. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika doa, pujian, dan penyembahan itu dinaikkan, saudara baca di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-30. Pintu penjara itu terbuka. Saudara, ya, dikatakan di ayat-ayat yang selanjutnya, ayat ke-26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Itu ayat yang ke-26. Nanti kita baca ayat yang ke-30 saudara. Ketika doa, pujian dan penyembahan dinaikkan, terjadilah kegoncangan, terjadilah gempa bumi, dan kuasa Allah dinyatakan sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu, pasungan mereka pun dilepaskan.
Ikatan-ikatan saudara dilepaskan. Kalau saudara juga mungkin hari-hari ini masih terikat dengan dosa, mari jangan pernah saudara terus mau diikat dengan dosa. Berdoa kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya lewat doa, pujian, penyembahan, penjara-penjara, ikatan-ikatan itu terlepas. Belenggu itu dilepaskan dalam nama Yesus. Sehingga kita dibebaskan Tuhan. Iya, dan kita tahu saudara, kepala penjara itu menjadi takut. Nah, ayat yang ke-30 dikatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, kepala penjara ini mengantar Paulus dan Silas keluar. Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Ini yang ketiga saudara. Jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yang ketiga yang perlu kita lakukan untuk terus percaya, tetap percaya. Jadi 3 hal pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan supaya kita bebas dari penjara. Yang pertama, terus doa. Terus ambil waktu untuk berdoa saudara. Ambil sikap berdoa. Di hari-hari ini, hari yang sulit, jangan pernah kita berhenti berdoa. Yang kedua, biasakan diri kita untuk terus memuji, menyembah Tuhan. Ambil waktu juga saudara, tetap kita memuji, menyembah Tuhan. Sekalipun kita tahu di depan mata saudara dan saya, di sekeliling kita, keadaan kita mungkin seperti keadaan Paulus dan Silas saat itu. Di penjara, terpenjara, dibelenggu, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tetaplah memuji Tuhan. Maka saudara akan lihat seperti kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada Paulus dan Silas. Jeruji-jeruji itu dilepaskan. Ada kuasa Tuhan yang membebaskan mereka sehingga belenggu itu dilepaskan. Dan kita percaya saudara, dengan kuasa Tuhan kita semua diselamatkan. Kalau kita tetap percaya, seperti yang Paulus dan Silas katakan kepada kepala penjara. Apa yang harus aku lakukan, kata kepala penjara, untuk bisa diselamatkan? Paulus dan Silas menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus tetap percaya bahwa sungguh pertolongan Tuhan itu ada. Pertolongan Tuhan itu nyata, bukan berhenti sampai di hal-hal yang jasmani, tetapi juga sampai kepada keselamatan yang kekal. Itulah pertolongan Tuhan kalau kita tetap tinggal percaya. Nah Bapak Ibu, pagi yang diberkati ini, firman Tuhan tidak dipanjangkan. Sebentar kita akan sama-sama makan minum perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah yang sudah mendapat roti dan anggur, boleh siapkan Bapak Ibu untuk kita sehidangan dengan Tuhan, makan minum perjamuan kudus. Kalau saudara belum mendapatkan roti yang dibagikan ini, ya saudara bisa ambil roti apapun yang saudara punya di rumah, biskuit kah, ya saudara bisa pakai sirup ya pengganti anggur, saudara bisa pakai air teh mungkin ya untuk pengganti anggur. Kita sama-sama sehidangan untuk kita makan minum perjamuan kudus. Mari saudara siapkan hati kita untuk kita sehidangan dengan Tuhan. Kita naikkan pujian dulu, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Saudara siapkan roti dan anggur. Kita sebentar akan sehidangan lewat perjamuan kudus ini. Hidupku sungguh besar, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku.
Biar saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa darah. Sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu. oleh kuasa Haleluya. Kau telah tebus dosaku. Amin Tuhan Yesus, terima kasih. Kekudusan-Mu Oh, haleluya, haleluya. kasih-Mu Amin. Mengalir memulihkan hidup sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa, oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau belajar terus lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Seperti Paulus dan Silas, ketika mereka mengalami tekanan, mengalami kesulitan, bahkan mereka dijebloskan ke dalam penjara, kaki mereka dibelenggu, dipasung. Tetapi kami percaya lewat pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan, kami semua mau belajar bagaimana kami menyikapi hari-hari hidup kami. Kesulitan apapun yang sepertinya memenjarakan kami, kesulitan apapun yang sepertinya membelenggu kaki-kaki kami sehingga kami tidak bisa bergerak, kami tidak bisa berbuat sesuatu. Tetapi kami percaya Tuhan, apa yang Paulus dan Silas ajarkan pada pagi ini, kami tahu Tuhan, kami mau sungguh-sungguh tetap berdoa. Kami terus Tuhan mau masuk dalam pujian dan penyembahan, pengagungan kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, lewat doa, pujian, penyembahan, ada kekuatan Allah yang luar biasa yang menolong kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami dari segala ikatan-ikatan, dari segala belenggu-belenggu dosa, bahkan segala kekhawatiran dan pikiran-pikiran kami yang memenjarakan kami. Kami dilepas, dibebaskan. Dan kami mau terus percaya, oh sungguh Yesus Kristus Tuhan, penolong dan juru selamat kami satu-satunya buat kehidupan kami, baik yang hari ini juga untuk hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau sehidangan, makan minum perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan roti dan anggur yang sudah diterima umat-Mu dan juga yang disiapkan umat-Mu dari rumah-rumah. Mari Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, Engkau terus tinggal dalam kehidupan kami, kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu, siapkan roti saudara yang sudah diberikan, ataupun roti yang saudara punya di rumah. Mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan cawan anggur tangan kanan saudara.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan syukur. Terima kasih. Naikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat setiap keluarga-keluarga, rumah tangga umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau terus ada tinggal bersama dengan mereka Tuhan. Seperti Engkau ada bersama dengan Paulus dan Silas. Engkau terus menyertai kehidupan umat-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Tuhan terus beri penghiburan kepada setiap kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan memberikan sukacita. Kami percaya Tuhan, lewat hati yang gembira, sukacita itu menjadi obat yang manjur buat kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami semua terselamatkan oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu semua kita buka hati, angkat tangan, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Kristus, terima berkat dari Bapa di surga. Kasih setia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai pagi ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.